Halo teman-teman semuanya, nama saya Kevin Bintang Putra. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen saya 19. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Mulai dari sejarah berdirinya Kerajaan Kediri, aspek kehidupan politik, aspek kehidupan sosial, aspek kehidupan kebudayaan, dan aspek kehidupan ekonomi. Selamat menyaksikan. Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai tahun 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura Daha yang sekarang menjadi bagian kota Kediri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Kediri, yaitu Raja Airlangga dari Medang Kemulan membagi kerajaan menjadi dua bagian. Yang pertama, Mapanji Garasakan mendapat kerajaan timur atau kerajaan Janggala. Yang kedua, Sri Samarawajaya mendapatkan kerajaan barat yaitu Panjalu. Kedua kerajaan tersebut dikenal dengan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha. Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhannya Surabaya, Rembang, Pasuruan dan ibu kotanya Kahuripan. Panjalu kemudian dikenal dengan nama Kediri, meliputi Kediri Madiun dan ibu kotanya Daha. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri adalah 1. Raja Sri Samarawajaya tahun 1042. 2. Raja Sri Jayawarsa tahun 1104. 3. Raja Sri Bameswara pada tahun 1117. 4. Raja Sri Jayabaya pada tahun 1135. 5. Raja Sri Sarweswara pada tahun 1159. Keenam, Raja Sri Aroyeswara pada tahun 1171. Ketujuh, Raja Sri Gandra pada tahun 1181. Kedelapan, Raja Sri Skameswara pada tahun 1182. Yang kesembilan, Raja Kertajaya pada tahun 1194. Sistem birokrasi dan keadaan Kerajaan Kediri diketahui dari berita Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita dan juga kitab Zhu Fanzi. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh Mahamantri yang terdiri dari Rakrian Ihino, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan. Ketiga pejabat ini merupakan putra atau kerabat raja. Pada tahun 1044 Masehi terjadi peperangan, yaitu antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Sri Samarawajaya berhasil dikalahkan oleh Garasakan dari Jenggala. Kerajaan Kediri runtuh dan tidak tercatat dalam sumber sejarah. Setelah tahun 1116 Masehi, Kerajaan Kediri muncul kembali dalam sumber sejarah dengan raja berikutnya Sri Jayawarsa dan Bameswara. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Setelah itu, Jenggala tidak terdengar lagi sebab sumber sejarah tentang kerajaan ini tidak ditemukan. Kejayaan Kerajaan Kediri sempat jatuh ketika Raja Kertajaya berselisih dengan golongan pendeta. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Ken Arok atau Singasari, dan akhirnya Kerajaan Kediri berada di bawah kekuasaan Singasari. Ketika Singasari dipimpin oleh Kertanegara, terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Jayakatwang, Raja Kediri yang selama ini tunduk pada Singasari, bergabung dengan Bupati Sumenep atau Madura untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya pada tahun 1292, Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan kerajaan. Adalah hasil karya berupa kitab sastra adalah Kitab Kakawin Bahatara Yuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kerajaan Kediri atau Panjulu atas Jenggala. Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan Jenggala pada masa pemerintahan Jayabaya, sehingga Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada saat itu. Sumber sejarah Kerajaan Kediri adalah yang pertama yaitu Prasasti Siraketing. Prasasti ini berisi tentang pemberian tanah dari Raja Jayawarsa kepada rakyat sebagai tanda penghargaan karena rakyat telah berjasa kepada raja. Yang kedua yaitu Prasasti Ngantang. Prasasti ini berisi tentang pemberian tanah bebas dari pajak oleh Raja Jayabaya. Yang ketiga adalah Prasasti Kamulan. Prasasti ini berisi tentang Kediri berhasil mengalahkan musuh yaitu pada masa Raja Kertajaya. Raja-raja Kerajaan Kediri.
Yang pertama, Raja Jayawarsa. Raja Jayawarsa adalah raja kerajaan Kediri yang menggantikan Sri Samarawidaya dengan prasastinya yang berangkat tahun 1104 Masehi. Ia menamakan dirinya sebagai Sen Wisnu. Yang kedua, Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya. Ramalan-ramalan itu dikumpulkan dalam suatu buku yang berjudul Jangka Jayabaya. Pada masa Raja Jayabaya ini, Kediri mencapai puncak kejayaannya. Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris dan maritim. Yang ketiga, Raja Kameswara. Dalam masa pemerintahannya, Empu Darmaja telah mengubah kitab Samaradana sebagai persembahan pada Raja Kameswara. Dalam kitab ini, sang raja dipuji-puji sebagai titisan Dewa Kama, dan ibu kotanya yang indah dikagumi seluruh dunia bersama Daha. Yang keempat, Raja Kertajaya. Raja Kertajaya sering disebut juga Dadang Gendis. Raja Kertajaya adalah raja terakhir Kediri. Ia kurang bijaksana karena ia ingin disembah seperti dewa sehingga menimbulkan perselisihan dengan para Brahmana. Terjadi pertempuran di Ganter, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Kerajaan Kediri runtuh dan Ken Arok menjadi penguasa atas kerajaan Kediri dan Jenggala. Meninggalnya Raja Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya dinasti Isyana di Jawa Timur. Kehidupan sosial masyarakat Kediri. Kitab yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat Kediri adalah Kitab Lubdaka yang dikarang oleh Empu Tanakung. Kitab ini berisi tentang kehidupan sosial masyarakat Kediri. Dalam masyarakat Kediri, tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta bendanya, tetapi berdasarkan moral dan perilaku yang baik. Kitab Lubdaka ini berisi kisah Lubdaka sebagai seorang pemburu yang mestinya masuk neraka yang akhirnya diangkat ke surga karena pemujaannya pada dewa sangat istimewa. Ekonomi masyarakat Kediri diperoleh dari catatan pedagang Cina. Kerajaan Kediri banyak menghasilkan beras. Barang dagangan yang laku di pasaran adalah emas, perak, daging, kayu cendana, dan kebudayaan masyarakat Kediri. Karya sastra pada masyarakat Kediri sangat berkembang pesat pada masa Raja Jayabaya, yaitu Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Hariwangsa, dan Kitab Baratarayuda. Lalu, karya sastra pada masyarakat Kediri yang berkembang pesat pada masa Raja Kameswara, yaitu Kitab Lubdaka dan Kitab Kresnayana. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga apa yang ada di dalam video bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.